Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitriana, NIM 230101859 dari kelas Statistika B. Nah, dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai hasil laporan penelitian saya kemarin, mulai dari proses pengambilan data sampai dengan kesimpulan. Langsung saja, dalam penelitian ini saya mengambil judul pengaruh tinggi badan dan berat badan pada pemuda Dukuh Mbonggo RT 25 Bendungan Kedawung Sragen. Nah, jadi pengumpulan datanya menggunakan Google Form, di mana isi dari Google Form itu sendiri yaitu nama lengkap, tinggi badan terbaru, dan juga berat badan terbaru. Dan kisaran umur yang saya gunakan itu adalah 18 sampai 21 tahun. Sehingga sampel atau data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah 30. Nah, proses pengambilan data saya lakukan pada tanggal 6 Juni 2020 melalui WA Group dari mulai jam 4 sore sampai dengan 11 malam. Setelah semua data terkumpul, yaitu 30 sampel, langkah selanjutnya yang saya lakukan yaitu menguji apakah data tersebut normal atau tidak dengan cara uji normalitas data. Saya menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan SPSS. Kemudian setelah kita mengetahui apakah data kita normal atau tidak, kita bisa menentukan apakah data kita itu bisa masuk parametrics atau tidak, atau mungkin jika tidak normal maka data tersebut bisa diuji menggunakan cara non-parametrics. Karena setelah diuji, data yang saya gunakan merupakan data normal, jadi saya menggunakan analisis regresi sederhana untuk penelitian saya kali ini. Karena saya ingin membuktikan apakah ada hubungan antar variabel yang saya gunakan, yaitu variabel tinggi badan dan juga variabel berat badan. Di sini saya menggunakan dua cara untuk proses pengerjaannya, yaitu yang pertama dengan cara manual dan yang kedua menggunakan SPSS. Untuk yang manual kita harus memenuhi beberapa langkah pengerjaan, yaitu yang pertama menentukan uji hipotesisnya. Dalam penelitian ini, hipotesis yang saya ambil yaitu H0 adalah tinggi badan tidak berpengaruh terhadap berat badan, dan untuk HA atau H1-nya yaitu tinggi badan berpengaruh terhadap berat badan. Kita masuk ke cara yang ke-12, yaitu menghitung kelinearan persamaan regresi Y terhadap X dengan cara menentukan hipotesisnya. Di sini untuk H0 atau beta tidak sama dengan alfa plus beta X, dan untuk H1 atau beta sama dengan alfa plus beta X. Kemudian kita menghitung F0-nya. Setelah kita ketemu nilai F0-nya atau F hitungnya, kita bisa menentukan untuk F tabelnya, sehingga pada penelitian saya ini, karena nilai untuk F0-nya lebih kecil daripada F tabelnya, sehingga H0-nya diterima, atau kesimpulannya yaitu bahwa persamaan regresi Y terhadap X itu berbentuk linear. Selanjutnya, cara yang ke-13 yaitu uji signifikansi regresi Y terhadap X dengan hipotesis sebagai berikut. Di sini untuk H0-nya atau betanya tidak sama dengan 0, dan untuk H1-nya atau betanya sama dengan 0. Kemudian cara yang ke-14 membuat ringkasan dengan menggunakan tabel ANAVA regresi. Pada langkah ini kita bisa menggunakan tabel dengan contohnya ada seperti yang di buku. Selanjutnya, cara yang ke-15, setelah kita mengetahui F hitung sesuai cara ke-13 tadi, kita bisa menentukan kesimpulan yang kita dapat, yaitu dimana pada penelitian saya, karena F hitungnya itu lebih besar daripada F tabelnya, sehingga H0 ditolak, atau kesimpulannya yaitu tinggi badan berpengaruh terhadap berat badan. Ketika mencari statistik dengan uji T, pada mencari statistik dengan uji T ini pada penelitian saya hasilnya yaitu H0 ditolak, atau kesimpulannya tinggi badan berpengaruh terhadap berat badan. Dan cara yang selanjutnya yaitu mencari koefisien determinasi
Koefisien determinasi ini digunakan untuk menunjukkan seberapa besar variasi yang ditimbulkan oleh variabel Y. Karena di sini tadi hasil dari nilai R-nya yaitu 0,59 dan di mana koefisien determinasi memiliki rumus R kuadrat kali 100%, maka dihasilkan 34,81%. Sehingga memberikan informasi bahwa 34,81% variasi tinggi badan dapat dijelaskan oleh variasi berat badan. Kemudian hasil dari SPSS tadi tidak akan jauh beda dengan hasil manual ataupun sebaliknya. Catatannya jika cara kita sudah benar. Nah, untuk hasil dari SPSS-nya nanti akan saya tampilkan gambarnya. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tidak ada variabel Y dan X yang dikeluarkan. Dan nomor 2, metode regresi menggunakan enter dan semua variabel independen dianalisis secara berurutan, baik variabel yang berpengaruh maupun tidak berpengaruh pada dependennya. Dan untuk hasil yang kedua yaitu model summary. Di sini saya akan sedikit menjelaskan saja pembahasannya. Di situ ada R, artinya menunjukkan korelasi sederhana antara variabel X dan Y. Dan karena pada tabel R-nya itu 0,589, artinya korelasi antara variabel tinggi badan dengan berat badan sebesar 0,589. Dan hubungan antara tinggi badan dan berat badan dirasa cukup karena R-nya itu adalah 0,589. Selanjutnya R square sama dengan 0,358, artinya besarnya pengaruh variabel independen sebesar 0,58 kali 100% atau 35,8%. Sedangkan sisanya tadi yaitu 64,2% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Kemudian lanjut ke tabel yang selanjutnya atau hasil yang selanjutnya yaitu ANOVA. Output ANOVA 1 untuk menguji signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk yang kedua ANOVA dipakai untuk uji F. Dan untuk tabel selanjutnya yaitu persamaan regresi. Dari tabel di atas tadi kita bisa mengetahui persamaan regresinya yaitu min 75,625 plus 0,797x. Ini untuk SPSS-nya, karena tadi yang manual itu hasilnya Y sama dengan min 75,625 plus 0,797x. Karena nilai koefisien B-nya positif, jadi bikin nilai positif. Untuk taraf signifikannya yaitu 0,05, T hitungnya tadi 3,948 seperti yang di tabel, dan kemudian kita menghitung nilai T-tab-nya atau T-tabelnya yaitu 2,048. Sehingga kesimpulannya karena T hitung lebih besar dari T-tabel, jadi H0 ditolak atau H1 diterima, sehingga tinggi badan berpengaruh terhadap berat badan. Jadi setelah kita melakukan penelitian tadi, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, pada penelitian ini koefisien regresi B bertanda positif, jadi menunjukkan angka peningkatan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Yang kedua yaitu penelitian ini membuktikan bahwa persamaan regresi Y terhadap X berbentuk garis linear. Dan untuk yang ketiga yaitu berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa ada pengaruh tinggi badan terhadap berat badan pada pemuda Dukuh Monggo RT25, sedangkan besarnya pengaruh tinggi badan terhadap berat badan yaitu 34,81%, sehingga sisanya atau 65,19% diteliti oleh faktor lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.